Gunung Slamet, gunung yang menawarkan panorama alam yang indah, tapi juga menyimpan sejumlah misteri. Percaya ataupun tidak, hal-hal mistis sering tersaji dan dialami oleh para pendaki. Sebagai gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru, Gunung Slamet adalah salah satu spot favorit para pendaki yang menyimpan sejumlah kisah horor. Salah satu yang paling legendaris adalah keberadaan pos 4 pendakian yang dinamakan Samarantu. Konon namanya sendiri merupakan akronim atau singkatan dari samar dan hantu, karena seringnya penampakan makhluk halus di pos yang bisa dijumpai jika seorang pendaki memilih rute pendakian jalur Bambangan Purbalingga. Selain itu, pos ini memiliki 2 pohon super besar yang membentuk bak pilar gerbang yang diyakini menjadi salah satu pintu gerbang menuju dunia lain. Dan ini adalah sebuah kisah seram dari salah seorang pendaki Gunung Slamet yang terjadi di pos Samarantu tersebut. Penasaran? Langsung saja simak rangkuman kisahnya berikut ini. Kisah ini dibagikan oleh seorang blogger di Kaskus dengan nama Bisri767 yang mendaki bersama 2 orang temannya, yakni Ilham dan Faun, serta keponakannya yang bernama Udin saat momentum H+4 Lebaran di tahun 2018. Keangkeran pos 4 Samarantu yang telah menjadi rahasia umum bagi para pendaki juga diketahui olehnya, termasuk salah satu pantangan bahwa sebaiknya tidak beristirahat di sana, apalagi mendirikan tenda dan bermalam di Samarantu dan sekitarnya. Namun karena capek dan lelah, ia tetap memilih beristirahat di pos tersebut, pos Samarantu. Dari total 9 pos yang ada, dan disitulah semua berawal. Saat itu sekitar jam 4 sore, aku melalui pos 4 yang katanya angker. Bener kata orang, di pos Samarantu memang ada aura yang berbeda, atau karena akunya yang takut ya. Dan ada 2 pohon super besar berdiri berjajar yang katanya jalur menuju alam lain. Tapi biarlah, masa bodoh, yang penting aku nggak aneh-aneh, pikirku. Selepas melewati pos 4, sungguh aneh banget, karena cuma ada aku dan keponakanku yang berjalan. Tadi sih rame, tapi kenapa saat itu sepi banget? Aku dan keponakanku berjalan menyusuri jalur dengan langkah yang berat karena kecapean. Akhirnya aku memutuskan istirahat dan duduk untuk minum dan makan makanan ringan. Saat itu juga keponakanku bilang kepadaku, "Mas, mukamu pucat dan putih banget, kayaknya Mas hipo ya? Mas gak apa-apa?" Saat itu, aku langsung bangun dari tempat dudukku dan bilang, "Ayo, teruskan perjalanan. Jangan bicara apapun sampai pos 7, ucapku. Pikiranku tidak tenang dan cuma takut saat itu. Kulantunkan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapku di dalam hati, agar aku tidak dikuasai rasa takut yang luar biasa ini. Selepas beristirahat di pos 4, aku dan keponakanku diikuti oleh seekor burung jalak yang selalu berkicau dan matanya fokus, seakan aku dan keponakanku seperti mangsa buatnya. Burung jalak itu cuma satu. Itulah yang membuat suasana semakin seram. Saat itu sinar matahari tidak mampu menembus rapatnya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Padahal baru jam 5 sore, tapi sudah gelap sekali. Singkat cerita, alhamdulillah aku mendaki sampai puncak dengan selamat, mendirikan tenda, dan turun juga dengan selamat. Inilah kejadian-kejadian yang ganjil. Saat pulang, kami ngobrol di dalam mobil. "Mas, kemarin saat di pos 4 waktu istirahat, kenapa saat aku tanya, Mas diam saja dan suruh aku diam? Saat kamu nanya, aku lihat sosok putih persis di belakangmu. Makanya aku langsung ajak jalan dan diam. Lah, saat aku nanya Mas, aku juga lihat sosok hitam tinggi di belakang Mas loh." Dan bulu kuduk kami berempat pun seketika berdiri. Suasana dalam mobil seketika hening dan menakutkan. Tiba-tiba Faun dan Ilham menyahut dan berkata, "Saat di pos 4, kami jalan di depan kalian. Saat itu kami ajak kalian jalan, tapi kalian menyuruh kami duluan. Padahal saat itu aku dan Udin tidak melihat siapapun yang lewat di sekitar kami. Dan cuma ada burung jalak yang menyeramkan saja yang saya lihat." Dapat disimpulkan, ternyata aku dan Udin saat itu ada di alam yang berbeda. Syukur alhamdulillah aku ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena aku masih diberi keselamatan. Itulah ceritaku. Sebelum pamit, hargailah alam dengan niat dan bersikap yang baik. Bawa pulang sampah yang ada di sekitar kita selama pendakian.